مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Thoriq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi dan Rasul yang tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Thoriq TV dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyaksikan sebuah perbincangan yang secara santai, tidak serius, menemani liburan para santri-santri soleh dan cerdas dalam acara ngobrol perkara Islam bersama kiai kita, guru kita, orang tua kita, yaitu Kiai Haji Adih Amin LCMA. Assalamualaikum Kiai Haji Adih Amin LCMA. Salam Ustaz Zuhdi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik selalu ya. Dan semoga santri-santri dan orang tua santri ya semuanya ya. Dan juga sahabat Thoriq TV dimanapun berada, semoga dalam situasi yang tetap sehat walafiat. Amin. Dan aman selalu ya. Amin. Ya. Pemirsa Thoriq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngobrol perkara Islam di episode yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Adih Amin LCMA akan berbicara secara santai, tidak serius, tentang sebuah negara yang negara tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran. Pastinya santri-santri soleh dan cerdas tahu apa negara yang disebut, salah satu negara yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu negara Mesir. Kita pada hari ini akan berbincang tentang negara Mesir bersama guru kita Kiai Haji Adih Amin LCMA, yang beliau ketika masa mudanya menuntut ilmu di negara tersebut di universitas yang sangat terkenal, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo yang tepatnya berada di negara Mesir. Pak Kiai, bagaimana ketika meninggalkan keluarga, kemudian safar, kemudian menuntut ilmu di sebuah negara yang sangat jauh di Afrika, yaitu Mesir? Ya, terima kasih Ustaz Zuhdi, pemirsa Thoriq TV dimanapun Anda berada. Saya bersyukur kepada Allah karena orang tua saya ya menyekolahkan saya ya di sebuah pesantren ya pada tepatnya tahun 1990-an itu ya, dimana setelah saya lulus SMP, orang tua saya menyekolahkan saya di pesantren, di salah satu pesantren cabang Gontor, dan cukup lama saya di situ 6 tahun begitu ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6, dan di akhir menjelang saya lulus saya punya keinginan gimana saya bisa belajar di sebuah negeri di mana di situ punya sejarah tentang Islam gitu ya. Maka semuanya tentu berdasarkan takdir Allah ya, yang Allah sudah tentukan gitu ya. Akhirnya saya punya kakak kelas yang ada di Mesir gitu. Nah, ketika komunikasi waktu itu masih lewat surat ya. Surat itu bisa tahun 90-an. Iya, belum ada SMS, belum ada. Betul. Satu bulan lah baru sampai surat itu gitu ya. Kemudian dijawab, diceritakan, semangat ya, dengan modal nekat sedikit ya. Saya cari cara gimana buat paspor dan seterusnya gitu ya. Karena saya ingin benar-benar punya niat belajar. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan baik dan saya berangkat.
sana tahun 1995. 9 tahun 95 Ustaz ya. Ustaz Zuhri tahun 95 baru Umur 3 tahun. umur 3 tahun ya. Masya Allah. Iya. Saya umur 95 saya sudah masuk kuliah ya. Nah, Ya, gak banyak kenalan saya waktu itu ya, karena tidak seperti sekarang ya, di mana orang bisa komunikasi dengan medsos. Kemudian dengan kakak kelas di sana, saya dipertemukan dengan orang-orang baik gitu ya, yang sama-sama ingin belajar di Mesir dari tahun 95, dan saya menemukan banyak hal di Mesir itu ya. Kita cerita tentang banyak hal sebagai pengalaman-pengalaman ya. iya. Kalau Al-Azhar sebagai center of apa istilahnya peradaban itu Iya. sudah sangat jelas sekali ya. Tapi saya melihat Mesirnya ya. Mesir ini juga sebetulnya adalah negeri yang banyak menginspirasi gitu ya. Kalau kita melihat kan ini kan ya dalam cerita ada namanya Mesir kuno gitu ya. Sejarahnya, sejarah peradaban Mesir kuno ini bahkan dia termasuk yang negeri di mana di situ Nabi Musa ya. Betul. Nabi Musa terlahir, kemudian Firaun berkuasa begitu ya. Bahkan sempat menjadi jajahan Romawi ya, Betul. di bawah kekuasaan Romawi. Menarik hal kisah-kisah dalam perjalanan Mesir itu adalah ketika Islam datang gitu ya. Iya. Islam datang itu kemudian menyebar ke negeri-negeri ya sekitar Mekah, Madinah, sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab itu ya sudah cukup jauh jangkauannya ya. Termasuk di Mesir itu sendiri gubernurnya adalah yang ditugaskan adalah Amr bin As ya. Betul. Ya, beliau ini menjadi gubernur di mana Umar bin Khattab sebagai khalifahnya ya di kota Madinah pada saat itu. Dan salah satu Mesir kebudayaan yang memang menarik itu ya tentu dalam konteks sekarang adalah daerah wisatanya. Dan daya tariknya itu adalah diantaranya Sungai Nil gitu ya. Sungai Nil, piramid, Sungai Nil, dan yang piramid, kemudian yang lainnya. Mesir, Sungai Nil ini punya cerita tersendiri ya. Pada zaman sebelum Islam ini Sungai Nil ini menjadi benar-benar kehidupan bagi orang Mesir, karena memang gurun pasir di mana tidak ada sumber air ya. Kemudian pada masa di mana sebelum datang Islam itu Sungai Nil itu sempat setiap tahunnya ada ritual namanya itu mempersembahkan gadis cantik yang dihias dengan pakaian yang paling bagus, dipersembahkan untuk Sungai Nil. Jadi ritual zaman dulu. iya, ritual itu ya. Jadi istilahnya dijadiin tumbal gitulah kira-kira ya. Nah, tumbal itu kemudian tentu orang tuanya untuk merelakan anak gadis yang paling cantiknya dan untuk penjaga lah istilahnya, penjaga Nil, sehingga katanya air Nilnya nggak kering gitu kan. Iya, ketika sampai kepada Khalifah kepada Amr bin As sebagai gubernur, tentu kan dengan akidah yang Kuat. dipahami oleh Islam itu kan bertentangan. Akhirnya apa? Kata gubernur nggak bisa itu mempersembahkan seorang gadis ya, manusia yang terhormat kemudian dijadiin tumbal. Tapi apa solusinya? Didesak terus lah. Akhirnya gubernur Amr bin As ini kirim surat ke Khalifah, ke Umar bin Khattab ya. Dan surat itu kemudian dibalas oleh Amr bin Khattab, kemudian dibaca oleh Amr bin As, tolong ini ada kartu ya, tolong ini nanti masukkan ke Sungai Nil gitu ya. Apa gitu ya, isi suratnya itu menarik gitu ya, diajak ngobrol Sungai Nil itu ya.
Kalau engkau mengalir karena kehendakmu, maka janganlah mengalir. Tapi kalau engkau, wahai Sungai Nil, mengalir airnya karena kehendak Allah, maka mengalirlah dan jangan sampai kering. Nah, setelah itu airnya mengalir terus, nggak pernah kering sampai sekarang. Ini luar biasa ini ya. Sebuah kewalian dari Umar bin Khattab. Itu dia. Dan kehendak Allah Subhanahu. Ini yang menarik nih sini, bahwa Islam itu luar biasa ya, punya keyakinan kepada Allah itu. Sungai Nil bisa diajak ngobrol sama Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan intuisi ya. Kalau dalam sejarah Islamnya disebut ilham gitu ya. Ya, ilham itu diberikan kepada orang soleh, para wali. Ya, kalau Nabi kan diberikan mukjizat gitu ya. Nah, pada saat dimana masyarakat Mesir tahu bahwa ya Umar bin Khattab mengirimkan secari kertas yang isinya berdialog dengan Sungai Nil, dan Sungai Nil setelah itu kemudian mengalir lagi airnya. Jadi tidak ada lagi namanya ritual untuk tumbal. Begitu. Nah, ini dalam kajian Islam ini memang kita melihat bahwa sesungguhnya ya intuisi itu ada gitu ya, ilham itu ada, tapi diberikan kepada orang-orang tertentu ya, nggak sembarangan orang juga ya. Nah, ini Umar bin Khattab ini termasuk orang yang rajulun mulham ya, diberikan ilham sehingga punya kekuatan untuk itu. Nah, tentu dalam konteks ini ya, orang yang tidak sembarangan diberikan ilham itu karena apa? Bukan karena dia orang hebat pencitraan gitu ya, bukan karena dia hebat diekspos oleh media, bukan, tapi dia hebat karena kekuatan hubungan dia dengan Allah gitu ya. Takwaannya. Itu dia, ketakwaannya itu dah. Ya. Yang itu yang kemudian menjadi dasar dari dia itu menjadi punya daya intuisi yang luar biasa. Dan kita coba melihat dari beberapa peristiwa juga sama, beberapa kondisi seperti itu gitu ya. Jadi Sungai Nil ini mempunyai satu sejarah yang luar biasa, bahwa sekaligus menjadi kehidupan bagi umat manusia yang ada di Mesir, bahkan bukan hanya di Mesir, sampai sekian banyak negara, kalau nggak salah 9 negara gitu ya, dilewati oleh Sungai Nil yang panjangnya sekitar 6.000 kilo gitu ya, cukup panjang. Iya gitu ya. Dan ini menggambarkan kepada kita, wah luar biasa ini sejarah di mana Islam di situ hadir, memberikan kebaikan betul-betul bagi umat manusia ya, di mana yang Muslim dan tidak Muslim pun mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Saya kira itu ya. Ya. Pemirsa Torik TV dimanapun antum berada, sekilas tadi penjelasan dari kiai kita tentang negeri Mesir yang memiliki sejarah sejak zaman kuno, kemudian zaman Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan hingga pada hari ini Mesir tetap memiliki sejarah, tetap memiliki daya tarik yang akan selalu kita kupas di setiap kajian ngopi ini, ngobrol perkara Islam. Dan salah satu yang dapat kita petik secara bersama-sama di episode yang pertama ini dari sejarah tentang Mesir, bahwa Islam itu hadir untuk memberikan solusi bagi seluruh alam semesta. Sesuai dengan namanya, rahmatan lil alamin. Ketika tadi kejadian bahwa Sungai Nil tidak bisa mengalir, maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ketakwaan beliau yang sangat tinggi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sungai Nil itu dapat berjalan, dapat mengalir, dan dapat menghidupi seluruh masyarakat Mesir, bahkan yang ada di luar negara Mesir. Ya. Santri-santriku yang soleh dan cerdas, kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita bahwa kalian dapat memberikan solusi bagi kehidupan kalian, bagi masyarakat, bagi teman-teman kalian, keluarga kalian, karena pada dasarnya Islam itu hadir sebagai solusi bagi seluruh masyarakat dunia, bagi seluruh warga negara dunia. Santri-santri Torik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngopi pekan ini atau hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu lagi di episode yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita tutup.
kajian ngopi kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.